Saya bakal jual. Sih juga jadi pingin tinggi ya kan? Itu biar nggak ada saksemen, biar nggak banjir. Itu Rucika bukan cuma pipa doang kita. Ada solusinya, yaitu saya mau kasbon dulu. Kan jadi kasbon lagi. Motor saya kejebak banjir. Jadi nanti pada saat musim hujan, itu yang resapan itu berfungsi sebagai Tuh, kan nggak kelar-kelar hujannya. Banjir lagi deh nih. Aduh, Kang Didi mana lagi kan? Udah ada sahabat Rucika. Maafin sahabat Rucika, ngeluh terus. Ya, hujan ngeluh, panas kan jadinya panas ngeluh. Emang dasar manusia ya. Isinya ngeluh. Gimana nggak ngeluh nih ya? Coba dilihat. Tuh, rumah udah baru kelar renovasi sama Kang Didi. Terus itu di depan rumah Ines udah mulai lagi banjir genang. Aduh, PR banget deh nih. Pasti jadinya banjir lagi. Kang Didi. Kijang apa Kang Didi? Salah. Kijang. Kang, dari mana? Banjir teh tuh, saya kebasahan semua tuh. Sangat basah, terlihat sangat basah Kang Didi. Barusan dilap, Iya, luar biasa. Ya kan? Sekarang di depan udah mau banjir lagi, Kang. Terus gimana dong, Kang? Ya, saya mau kasbon dulu. Kang jadi kasbon lagi. Motor saya kejebak banjir. Kang, nanti dulu. Nanti daripada sedih nih kita rumah ganti lagi. Kang Didi nggak capek emang renov mulu? Kang Didi ada solusi gitu nggak sih? Ya udah tukeran solusi. Jadi ini nanti saya kasih rekomendasi nih ada orang. Oke. Tapi betulin dulu motor saya. Tenang, nanti kalau ini ya apa namanya rekomendasinya Kang Didi Wahid gitu kan ya, keren gitu kan, aku kasih Kang Didi kasbon, bayarnya boleh nyicil. Mana yaudah, solusinya biar bentar. kita nggak banjir-banjiran, Kang? Nanti saya punya temen yang ahli dalam perbanjiran. Dia ini apa namanya avatar, bisa mengendalikan air. Pengendali air. Oh iya. Ntar saya telepon ya. Nah, udah. Dia pakai batin. Jadi sebentar lagi datang. Pakai batin luar biasa. Udah, sabar aja. Namanya siapa, Kang? Namanya Bapak Rahasia. Oh, Bapak Rahasia. Nanti saya kasih tahu. Saya tahu sebenarnya Kang Didi lupa. Mama teman sendiri teh lupa, ya Allah. Kang, tuh ada yang ketok pintu kayaknya, Kang. Ada yang ketok pintu kayaknya. Oh, ya? Itu deh kayaknya, Kang. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temennya Kang Didi? Iya. Lah, Didinya mana? Tadi nyamperin ke depan. Hah? Lah, di sini aja dulu deh. Lah, nggak apa. Aduh, kepret dulu itu payungnya. Iya, itu basah kan. Lah, gimana Kang Didi? Sok, silakan. Lah, perasaan tadi dia yang manggil. Iya, tadi nyamperin ke depan. Lah nggak ada di depan. Lah, Kang Didi mana lagi? Ini Kang Didi. Aduh, Kang Didi sehat kan? Saya tadi nyari ke dapur. Emang rumah Ines segede apa sampai bisa selipan kayak gitu, ya Allah. Kirain lewat dapur. Ada kamu lewat dapur. Siapa nih Kang? Coba dikenalin Kang. Ini adalah. Coba Kang dikenalin siapa sih Kang? Ini adalah teman saya. Namanya siapa sih Kang? Jadi waktu itu ceritanya kita lagi jalan. Bentar sebelum nyampe ke nama nyampe ke nama. Bapak waktu itu lagi kemana sih? Lagi mau ketemu lah pokoknya. Saya mau kesini nih, mau kerja ke rumah, nyerepet. Waktu itu saya lupa nanya nama gitu. Jadi sebaiknya telepon-teleponan udah. Ya. Jadi tapi dari tadi teman-teman hai aja ya. Nah, gitu. Kalau saya kenal Kang Didi. Ya karena saya terkenal di semua proyek, orang tahu. Pantesan waktu itu sempat kasbon katanya mau benerin mobil orang. Oh ini yang diserempet. Mobil saya ternyata kan. Emang pokoknya kasbon terus ya udah deh Kang. Mas, tak kenal maka tak sayang. Ini dengan Mas siapa nih Mas? Ya kenalin, nama saya Oki Prasetyo Nugroho. Mas Oki Prasetyo Nugroho. Mas Oki ini dari Rucika betul ya? Selaku? Jadi di bawah divisi Business Development, di bagian New Product Sales Associate. Tuh, sekarang coba namanya Mas siapa? Mas Eko. Astaga. Mas Oki kehujanan nggak? Kebanjiran nggak sini? Tadi hujanan kesini, cuman udah mulai becek-becek tuh, udah mulai naik. Iya, emang komplek kita tuh. Ya,
Ini rumah udah 3 kali direnovasi. Kalau ya Kang Didi juga keren kan gini. Kalau sahabat Rucika ingat bentuk pertama rumah kita kayak gimana, bentuk kedua rumah kita kayak gimana. Ini udah bentuk ketiga rumah nih. Kita. Renovasi sampai 3 kali, Kang. Mas, kebanjiran semua. Kebanjiran semua, pusing daripada renov lagi. Kita juga penasaran ya Kang ya, kayak di depan kok cepet banget genang air ya, surutnya lama, apalagi kalau udah ada mobil kan lewat, zut langsung lah tuh ombak-ombak asmara masuk semua ke sini. Padahal saya tuh udah bikin selokan tuh biar airnya ngalir, tapi tetap aja banjir. Pinisirin bingit nih, gitu kan ya. Kenapa bisa banjir selain karena hujan? Nah, jadi gini nih, saya bakal jawab. juga jadi pingin tinggi nih, ya kan? Iya. Oke. Jadi kenapa bisa banjir? Oke, jadi gimana? Pirtinyi ini kiwi di kiwi. Siap Mas. Masalahnya gini, jadi pada saat kita pembangunan mulai banyak nih, terutama di Jakarta, itu pada saat hujan, air yang mengalir di atas itu 80% ada di permukaan. Cuma 20 doang yang masuk ke dalam tanah. Nah, beda nih kayak zaman dulu kebalik. Justru 80% diresapkan ke tanah, 20% itu mengalir di atas permukaan. Karena apa? Yaitu pembangunan gotnya di beton juga, jalan di beton, terus sudah nggak ada lagi resapan itu masalahnya. Jadi pada saat hujan besar, ya air udah mengalir di atas permukaan aja. Itulah yang bikin adanya genangan dan banjir. Berarti sistem resapan airnya makin kesini malah bukannya makin diperbagus, malah gara-gara isinya beton semua, lengkap lah sudah jadinya. Betul. Tidak langsung keserap gitu ya. Iya. Oke. Terus ada solusinya gitu nggak sih Mas? Kan saya sama Kang Didi udah kayak mikir tuh, sempat tuh kayak Kang Didi udah sempat bikin saksakan semen tuh buat biar air nggak masuk, tanggul-tanggulan, bikin tanggul, ya kan, segala macam. Yang penting ke kita aja nggak masuk. Terus rumah Ines yang udah super estetik ini tuh ada tanggulan semen kok jadinya nggak estetik lagi ya. Biarin aja kan biar aman. Sumpah itu nggak anak zaman sekarang banget lah kan, harus tahu anak zaman sekarang kan rumahnya estetik Japandi gimana gitu ya kan. Nah itu gimana solusinya biar go away deh dan saya babai ke semen sak semen itu? Nah, itu biar nggak ada sak semen, biar nggak banjir. Itu Rucika bukan cuma pipa doang kita, ada solusinya yaitu Rucika Rainwater System. Rucika sistem. Dapat tadi yang tengahnya apa sih? Rainwater. Jadi rain itu hujan. Hujan air. Hujan air. Berarti itu memang sistem untuk perhujanan. Bukan hujan-hujanan. Bukan bikin hujan ya. Oke. Tapi itu adalah sistem untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Biar nyerap. Ditampung berarti di situ. Ditampung, betul. Jadi modelnya itu, sistemnya itu modular. Terus juga bisa disusun, pokoknya kayak Lego. Kang Didi pasti bisa masang deh. Iya, masalah Lego aman. Gampang banget, jadi disusun kayak Lego. Kang Didi. Wah, nanti diajarin sama udah berapa kali sih ini saya beresin? Ya nggak ada. Mana dong? Nggak percaya sama Kang Didi. Itu tanggul itu buatan saya. Jebol kan baru kemarin. Jadi rainwater system itu gunanya adalah untuk membantu sistem penyerapan. Iya, betul. Lalu modelan pipa-pipanya knockdownan. Bukan pipa. Bukan pipa apa? Jadi modelnya kayak kotak tuh kayak gitu kan, betul. Akan dibikin menampung air. Nah, ini udah tahu nih kan. Tapi airnya nanti bisa digunain nggak sih? Bisa. Jadi ada dua fungsi nih Rucika Rainwater System. Aku googling ah. Boleh. Yang pertama itu buat resapan. Jadi meresapkan air ke dalam tanah. Jadi mendelay istilahnya pada saat ada genangan air di atas. Itu dimasukkan dulu ke dalam Rucika Rainwater System ini. Itu beneran nggak sih? Beneran, aku nggak kebayang soalnya. Aku harus ngebayangin. Ya soalnya kebanyakan gimmick nih. Tuh, gini ya. Nah, itu dia. Terus yang kedua tadi airnya, benar. Air hujan. Gini ya jadi ya. Betul, air hujan pada saat udah masuk itu kan mau dipakai lagi bisa banget. Jadi fungsinya bisa dua, bisa meresapkan sama menampung. Kalau kita kehujanan kayak gini musim hujan itu kan pastinya kebanjiran. Tapi kadang-kadang kita musim kemarau sumur kering. Sumur kering, terus ya air kita kesulitan. Nah, dengan adanya
Rucikan Water System ini air hujan jadi ditampung dulu. Nah itu bisa ditampung dulu, jadinya nanti pada saat sudah musim kemarau bisa digunakan lagi. Oke, jadi itu emang penampungan. Jadi kalau hujan ditampung, kalau musim kemarau dipakai. Ya, jadi bisa sistemnya itu tinggal pilih mau buat sumur resapan bisa, buat sumur tampungan bisa. Dipilih atau bisa keduanya? Dipilih. Kita mau milih yang mana gitu. Ya, jadi kalau misalkan memang di halaman rumahnya mau satunya ada buat resapan, satunya buat tampungan, itu bisa. Oh, pasangnya dua gitu. Pasangnya dua dengan selubung yang dibedakan. Kalau untuk yang resapan pakainya geotekstil, kalau yang untuk tampungan itu geomembran. Oh, ada dua. Itunya pun si kotak-kotak hitamnya itu pun beda. Kotaknya sama, pembungkusnya yang beda. Pembungkus yang wadahnya kan. Iya. Coba deh. Saya jujur tidak percaya sama Kang Didi. Bohong terus. Kalau bilangnya nggak percaya tapi manggil terus loh saya loh. Ya kayak kalau nggak ada Kang Didi tuh kayak ada yang kurang. Ya jujur saya tidak percaya dengan Kang Didi. Terus proses pemasangan si RWS alias Rainwater System itu gimana coba? Jadi gampangnya yang pertama itu kita harus sediakan lahannya dulu nih. Kayak di depan rumah saya lihat ada taman nih, itu digali. Nah, sudah ada galian nanti baru digelar ya tadi mau dipakai buat sumur resapan atau buat sumur tampungan nih. Nah itu digelar. Kalau misalkan sumur resapan pakai geotekstil, gelar dulu, baru nanti dimasukkan rainwater systemnya, disusun. Gampangnya itu kayak mainan anak-anak, disusun-susun aja kan gitu. Udah berarti masangnya saya aja. Beneran bisa, cuma kan Didi doang yang masang. Bisa, dan apalagi dari Rucika juga ada namanya edukasi. Jadi kita bisa membantu Kang Didi juga pada saat masang di lapangan. Oh nanti ada timnya juga? Ada timnya khusus, bisa membantu. Sebentar, aku ini menurut hemat saya yang bingung ini, ya kan? Kalau misalnya pengen dua, yang satu resapan, yang satu penampungan, ya kan? Jarak dari si resapan sama tampungan tuh kanan kiri aja kah atau harus jauh-jauhan posisinya? Kanan kiri bisa, nanti dikonekkan pakai pipa itu pun juga bisa, nggak ada masalah. Iya, jadi nanti kalau untuk yang resapan itu misalkan sisi kanan nih, yang buat tampungan sisi kiri nanti tinggal dikoneksikan dengan adanya pipa antar satu sama lain. Jadi nanti pada saat musim hujan itu yang resapan itu berfungsi sebagai resapan. Nanti pas musim kemarau, Mbak Ines tinggal pakai yang tampungan. Berarti dari resap ke tampungan jalan gitu kan? Ada pipa yang dikoneksikan. Emang volume yang bisa ditampung besar? Tergantung. Tergantung dari keinginan Mbak Ines mau berapa. Misalkan 2 meter kubik, 1 meter kubik bisa, nggak ada masalah. Atau bahkan kita pernah masang tuh 200 meter kubik. Di rumah itu? 200 meter kubik. Di apartemen. Berarti ini nggak cuman rumah, apartemen, berarti semua bentuk bangunan bisa? Bisa. Nah, tadi kan geomembran dan geotekstil itulah yang tadi ngebedain ya? Ya, itu pembungkusnya tuh. Yang si membran itu yang resapan? Yang membran itu buat tampungan. Tampungan. Karena dia nggak ada pori-porinya, Mbak Ines. Jadi benar-benar kedap air, jadi pada saat air masuk di situ yang buat nampung. Full tertampung. Si geomembran. Iya, yang buat nampung itu geomembran kan. Nah, kalau yang buat resapan namanya geotekstil. Gitu. Tapi semuanya sama-sama hitam. Sama, satunya hitam, satunya putih. Tergantung sih, tapi banyak lah variannya. Tapi rata-rata kebanyakan yang membran itu hitam, geotekstil itu. Tapi disimpan di tanah kan, galian di tanah kan? Ya di tanah, namanya juga digali. Ya kan, aku nggak tahu kan. Kalau aku tahu kan aku nggak butuh Kang Didi lagi. Tapi itu kan di tanah nih, pertanyaan Ines kan, itu kan di tanah. Terus gimana caranya Kang Didi bisa ngerawat itu si rainwater system? Nah itu jangan khawatir, di Rucika Rainwater System ini ada namanya lubang inspeksi atau manhole. Nah itu jadi kalau misalkan ada lumpur, pasir, ataupun endapan-endapan lain yang masuk ke dalam Rucika Rainwater System, itu bisa dirawat, bisa diambil lagi dan dibersihkan, karena kita punya aksesnya. Sudah tersedia. Tapi butuh orang Rucika yang bersihin atau Kang Didi aja bisa? Bisa. Asalkan jangan masuk ya Kang ya. Bersihin aja pakai selang aja gitu. Disedot. Jadi dibikin ada manhole-nya gitu kan. Terus nanti tinggal disemprot-semprot aja gitu. Berarti perawatannya itu yang buat penampungan kan? Dua-duanya. Dua-duanya harus harus Emang perlu dibersihin?
Iya, karena kan nanti adanya pasir-pasir. Oh, yang nutupin itunya ya. Nanti bisa ketutupan, bahkan nanti bisa nggak berfungsi loh Mbak Ines kalau udah nggak ada Mampet, perawatan. ya kan? Mampet, Nah, iya. tapi untuk perawatannya sendiri minimal berapa tahun sekali, bulan sekali, atau gimana? Itu sih tergantung, karena kita kan bisa melihat ke bagian dalamnya. Oke. Itu kondisinya sudah ada lumpurnya, sudah ada pasirnya, atau masih bersih. Nah, itu nanti bisa kita lakukan perawatan berkala. Cuman umumnya kita melakukan pengecekan 1 bulan sekali. Kang, gitu. nambah PR lagi berarti ya. Berarti Harus kerjaan saya di sini. ngerawat, paling nggak Kang Didi jadinya nggak magabut, nggak gaji buta. Jadi sekarang sebulan sekali ngecekin tuh rainwater system, karena ini sudah mulai tertarik untuk kayaknya seru nih kita masang rainwater system gitu kan. Kan itu gede-gede ya, maksudnya ya sedang lah ukurannya. Ada tambahan biaya lagi nggak? Gimana nih Mas untuk proses pengirimannya sendiri? Nah, pengirimannya itu karena modelnya kayak mainan anak-anak, kayak Lego ya, knockdown kita sebutnya. Ya. Jadi bisa ditumpuk-tumpuk dan hemat untuk pengirimannya. Oke. Jadi 1 meter kubik itu bisa dibawa sama mobil minibus biasa lah. Lumayan lah ya. Kalau rumah Ines kira-kira ini umumnya generalnya gitu kan ya. Rumah itu butuh berapa kubik? Kalau rumah kayak misalkan rumah Mbak Ines ini yang sampai 4 hektar ini Iya. ya, paling enggak itu Masih di bawah lagi Pak Genta. paling enggak itu butuhannya tuh sekitar di atas 200 meter kubik. 200 meter kubik loh. Jangan yang 4 hektar Mas. Oh, yang, jangan. yang beneran aja Yang Mas. 2 kali 6 aja Pak. Rumah beneran aja. Rumah pada umumnya ya, rumah di komplek-komplek Rumah gitu. di komplek-komplek. Biasanya berapa? Itu rumah komplek-komplek paling enggak di bagian depannya tuh minimal aja tuh 1 meter kubik harus 1 ada. meter 1 kubik. meter kubik. Iya, Berarti iya. itu baru satu kan si siapa tadi membran apa ngomongnya tadi? Ya geotekstil atau iya, geomembran kan. sekali kebungkus. Berarti tambah 2 jadinya 2 meter kubik. 2 meter Satu, kubik. satu. Kalau, Satu ya, resapan. kalau mau dibuat resapan sama tampungan. Oke. Tapi kalau mau hanya resapan saja, satu saja sudah cukup. Itu bakalan kelihatan nggak sih Mas di tanahnya kayak jadi nonjol gitu nggak sih, atau Enggak. bisa rata sama tanah aja? Bisa rata sama tanah, bahkan bisa di bawah parkiran mobil. Even Di di bawah. aspal bisa? Kalau di aspalnya kita tidak sarankan, lebih baik Oke. di parkirannya, di parkiran mobil. Oh, Jadi di bawah. konblok-konblokan aja, kalau konblok bisa? Bisa. Oke. Nah, karena Rucika Water System ini bisa menahan beban sampai dengan 25 ton per meter persegi. Berarti nggak disaranin ya sahabat Rucika kalau misalnya kamu rumahnya pengen bikin apa namanya di aspal atau di beton. Iya, di bagian Ya kan bawah nggak jalan, nyerep juga Itu kan jangan, airnya. tapi kalau konblok atau ya rumput-rumputan malah sangat Masih disarankan bisa. seperti itu yang Ya. emang nyerap airnya Betul, oke membantu. gitu kan ya. Oke. Nah, berarti ini benar-benar ya di rumah Ines ini segala macam Rucika. Ya sahabat Rucika, coba sahabat Rucika kamu jalan entah ke dapur entah kemana, pasti di setiap sudut rumah kamu itu ada Rucika. Nah, Ya nggak sih? benar. Karena kan emang setiap rumah itu pasti ada Rucika. Ya sekarang kan? di setiap Tambah rumah lagi ada sekarang ada lagi si rainwater system itu ya yang bisa ngebantu meminimalisir yang namanya banjir, jadi nggak separah itu atau Betul. lebih cepat surutnya gitu ya Mas Iya, ya. Betul. dan juga Oke. bisa dimanfaatkan nanti airnya juga. Betul. Betul. Nah tunggu, dari arah memanfaatkan air kan diresap, Heeh. ditampung, lalu dioper ke pompa atau Iya, gimana? dipompa naik. Oh oke. Dipompa nanti bisa ditaruh ke tampungan toren di atas. Tapi memang karena ini air hujan ya Mbak Ines, jangan langsung digunakan untuk kayak mandi, Iya, iya, aku sikat mikir itu. gigi. Berarti butuh filternya lagi dong. Butuh filtrasi lagi Oke. kalau mau langsung kontak ke tubuh manusia. Karena itu Oke. kan air hujan yang tidak bisa kita kontrol kualitasnya. Seperti Kalau itu. emang pengen nggak pakai tadi apa serapan sama satu lagi tampung, cuman Ya. serap aja nggak apa-apa juga Nggak ya. masalah, ya. 1 meter kubik itu cukup Mas Cukup. untuk rumah. Kalau untuk rumah-rumah kecil, Rumah ya, standar seperti bisa ya. rumah standar itu sudah cukup. Coba di WhatsApp lagi nih di nomornya Nah. sekali lagi ya. Nah, tuh. Nomornya ini WhatsAppnya, ini Instagramnya Rucika. Kalau kamu nih sahabat Rucika pengen yang namanya order si rainwater system, gampang banget, tinggal di WhatsApp aja, tinggal atau nggak cek IG-nya ya, DM kakak boleh. Boleh. Nah, ya kan ya, di DM juga boleh. Terus langsung dipasang, bisa sama tukang andalan kamu atau bisa nggak nih sama tim Rucika sebenarnya Tim Rucika akan membantu. Pastinya Membantu. kalian punya tukang andalan? tukang andalan. Tuh kan udah bener. Sebenarnya saya Kang biasa. Didi itu bukan tukang andalan karena Ines nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi Kang Didi lagi. Jadi ya udahlah. Itu berarti nanti Kang Didi akan Udah jodohnya itu. ya udah Ines pasrah, udah. Berarti Kang Didi nanti akan ditemenin sama orang Rucika.
Betul. Ya, kata dimandorin sama tukang Rucika, diedukasi. Atau Kang Didi, Ines bawa lagi ke Rucika Institute nggak apa-apa dong? Boleh banget. Oh iya, kesana lagi kapan? Yuk, kapan lagi ya ke sana ya. Ya udah deh sahabat Rucika, berarti Ines akan pasang si rainwater system ini biar nggak banjir-banjir lagi, biar Ines nggak renovasi rumah lagi. Nah, ya apakah akan ada renovasi rumah keempat? Udah 3 kali ya kan ya. Yang pastinya sahabat Rucika jangan lupa untuk nontonin terus Jam Pulang Kerja. Jangan bosan-bosan ngatin Ines sama Kang Didi dengan bintang tamu yang lain-lain yang pastinya akan selalu menarik. Betul, selalu mengedukasi juga. Sekarang apalagi Kang Didi ini makin yahut ya kan ya. Jadi jangan lupa untuk di-like, subscribe, terus pengen komen-komen juga boleh, nge-share. Jangan lupa juga video kita, kasih tahu ke teman-teman kamu kalau pengen beli Rucika segala macam, biar tahu ina-inunya, tonton dulu dong Jam Pulang Kerja ya. Oke sahabat Rucika, terima kasih sekali lagi Mas Oki. Sama-sama. Ines pamit ya, ketemu lagi di Jam Pulang Kerja episode berikutnya. Bye. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.